Episode ini dimulai dengan Kwon menyelamatkan Do-hee dari minimarket yang terbakar. Dia menjelaskan bahwa dia bisa menyelamatkannya karena tato itu dipindahkan kembali kepadanya. Sayangnya, kita masih belum tahu bagaimana hal ini terjadi, mengapa, dan bagaimana nanti konsekuensinya. Keesokan paginya, Kwon bangun dengan suasana hati yang baik, kekuatannya kembali, dan cinta dalam hidupnya aman. Dia mungkin pria paling bahagia di dunia, namun dia masih khawatir Do-hee memerlukan waktu untuk pulih meskipun dia meyakinkannya bahwa dia baik-baik saja. Mereka bersiap-siap untuk hari itu bersama dan memutuskan untuk mencocokkan pakaian mereka. Momen yang benar-benar membuat kita baper, menyaksikan tingkah dua sejoli yang sedang jatuh cinta. Mereka berangkat ke kantor setelah jalan pagi yang menyenangkan. Hanya saja, Kwon bersikeras untuk menyombongkan diri pada wanita Arabika yang dia menangkan. Dia memberitahu Do-hee bahwa wanita itu adalah bosnya, tetapi tidak menjelaskan lebih jauh. Sementara itu, di kantor, Do-hee dan Da-jong terus merasa canggung setelah pertemuan terakhir mereka dalam keadaan mabuk. Kwon terus berada dalam suasana hati yang baik dan bahkan merayakan ulang tahunnya. Setelah itu dia kembali ke kantornya dan disambut oleh geng mafia. Dia senang mereka telah membantu menemukan Gwangchul dan dengan senang hati setuju untuk menjadi pemimpin mereka. Di sisi lain, Bogyu juga senang Kwon kembali ke dirinya yang sangat menjengkelkan. Meskipun Gayung juga ikut senang, tapi dia khawatir Kwon marah padanya. Mengingat aksi yang dia lakukan sebelumnya, dia pantas mendapatkan perlakuan diam dari Kwon. Do-hee sedang dimabuk cinta, lagi pula dia sedang menjaga jarak dengan sekretarisnya. Hal itu membuatnya tidak fokus dan pekerjaannya sedikit berantakan. Setelah kekuatannya kembali, Kwon bertekad mencari manusia yang bisa diajak membuat kesepakatan baru. Dia menemukan seorang lelaki tua yang berharap istrinya yang sakit bisa mengenalinya untuk terakhir kalinya sebelum dia meninggal. Kwon setuju untuk membantu lelaki tua itu, tapi gagal memahami mengapa dia mau mendaftar ke neraka hanya untuk beberapa menit bersama istrinya. Pria itu menjelaskan bahwa dia harus mengatakan sesuatu kepada istrinya sebelum istrinya meninggalkan dunia. Saat sang istri mengenalinya, sang pria berterima kasih dan mengungkapkan cintanya. Sang istri kemudian meninggal setelah berjanji untuk bertemu suaminya di kehidupan selanjutnya. Setelah menyaksikan adegan yang sangat menyentuh ini, Kwon terkejut melihat dirinya menangis. Dia berjuang dengan emosinya, tetapi menyangkal merasa kasihan terhadap manusia. Dia pun kembali ke kantor Do-hee, dan mereka berdiskusi untuk menemukan orang di belakang Gwangchul. Mereka menyimpulkan bahwa hanya sedikit orang yang mengetahui rencana mereka di Sokcho. Pertama ada Bogyu, Sok-hun, Gayung, dan Da-jong. Kwon berpendapat bahwa Da-jong adalah orang yang paling mencurigakan. Mereka terkejut saat membuntutinya, mengetahui dia berselingkuh dengan Bogyu. Keduanya mulai berkencan setelah malam mabuk saat Bogyu membawanya pulang. Mereka berubah dari musuh menjadi teman dengan begitu cepat. Meski begitu, kita sangat bahagia untuk mereka. Setelah mendapatkan inspirasi, Kwon tidak ingin Da-jong dan Bogyu mengalahkannya dalam urusan hubungan. Dia perlahan-lahan mendekati Do-hee untuk melakukan apa yang dia inginkan. Meskipun malu-malu, yang terjadi terjadilah. Setelah malam yang panas itu, Kwon berulang kali bermimpi tentang Wolsim. Kali ini dia tidak dapat melihat wajahnya, tetapi mengenali kalung salib yang ia kenakan. Dia langsung menuju terminal bus untuk menanyakan lebih banyak pertanyaan kepada wanita Arabika. Wanita tua itu adalah dewa, jadi dia pikir dia akan punya jawaban untuknya. Tapi seperti biasa, dia tidak menjawabnya secara langsung. Sebaliknya, dia memintanya untuk mencari tahu mengapa dia menghapus ingatannya tentang Wolsim. Dia bilang mereka pasti terlalu menyiksanya. Terakhir dia memperingatkannya bahwa orang-orang yang ditakdirkan bersama akan menemukan satu sama lain dengan cara apapun. Jadi dia yakin nasib akan terulang kembali. Di sisi lain, suasana hati Sukmin sedang buruk setelah mengetahui Do-hee selamat dari kecelakaan. Dia mengunjungi Do-hee di kantor dan mencoba bersikap seolah dia ingin membantunya.
Dia membawakannya foto lama orang tuanya bersama Chun Sok. Dia menambahkan bahwa dia ingin membantunya memperluas perusahaannya ke pasar Amerika Serikat. Dia mengklaim mereka adalah keluarga dan harus saling mendukung. Kwon menemukan Sukmin dalam perjalanan keluar dan mulai menggodanya. Sukmin memperhatikan tato itu kembali ada di lengan Kwon. Foto yang dibawakan Sukmin memunculkan kenangan masa kecil Do-hee. Dia ingat bagaimana Chun Sok membantunya mengatasi insomnia setelah orang tuanya meninggal. Do-hee lebih terbuka pada Kwon dan mengatakan dia menyalahkan dirinya sendiri atas kematian orang tuanya. Dia yakin ayahnya mengalami kecelakaan karena dia bergegas pulang setelah dia mengamuk. Kwon menghiburnya dan berjanji untuk tetap di sisinya. Sok-hun juga mampir ke kantor Do-hee dan berjanji membantunya mencari tahu mengapa Sukmin bersikap ramah. Dia sengaja mengunjungi keluarga Sukmin dan mereka makan bersama. Sukmin berbohong bahwa Do-kyung ada di Amerika Serikat, sementara kita tahu Do-kyung dirawat di ruang rahasia. Dia menderita luka bakar saat tabrakan, dan Sukmin ingin dia dirawat sebelum menyerahkan diri ke polisi. Saat mengintai di sekitar rumah, Sok-hun tidak menemukan Do-kyung, tapi menemukan buku panduan iblis. Hal itu ia kemudian laporkan kepada Do-hee. Sukmin percaya Do-kyung adalah sebuah kegagalan, namun bersikeras untuk memanfaatkannya sampai akhir. Dia ingin putranya itu disalahkan atas pembunuhan Chun Sok, Gwang-chul, dan percobaan pembunuhan Do-hee. Kwon dan Do-hee berteleportasi ke rumah Sukmin untuk menemukan buku itu, namun sudah tidak ada. Hingga pada akhirnya mereka melacak Do-kyung di kantor polisi. Hanya saja mereka merasa aneh kenapa Do-kyung mengakui semua kejahatannya dan menyerahkan diri ke polisi. Do-kyung mengaku jika dialah yang membunuh Chun Sok. Hal itu membuat Do-hee marah dan lepas kendali. Do-kyung mengatakan iblis dalam dirinya memerintahkan dia untuk melakukan itu. Seperti yang diharapkan, Sukmin bertindak terkejut namun memanggil komisaris jenderal dan memintanya untuk merahasiakan penangkapan putranya. Dia memerintahkan Sera untuk berbohong bahwa Do-kyung sedang dalam perjalanan bisnis dan menyalahkannya atas perilaku putra mereka. Kemudian, Sok-hun dan Kwon menyelesaikan masalah sambil minum-minum. Sok-hun bersumpah menjadi pendeta dan mengusir Kwon jika dia menyakiti Do-hee. Sok-hun memang lucu, tapi dia mungkin merencanakan sesuatu. Di sisi lain, Gayung juga menemui Do-hee untuk meminta maaf. Jelas ia mengaku kalah. Hanya Do-hee yang bisa memenangkan hati Kwon. Gayung berbaikan dengan Do-hee dan akhirnya menerima bahwa Kwon tidak akan pernah menjadi miliknya. Meskipun dia terus bersikap acuh tak acuh, kita tahu tidak ada lagi hubungan buruk di antara dia dan Do-hee. Sementara itu setelah minum beberapa kali, Kwon membawa Sok-hun pulang dan menyembuhkan lengannya yang patah sebagai hadiah. Di malam hari, Kwon dan Do-hee kembali ke rumah dan terus menampilkan suasana pengantin baru. Sesekali mereka bertengkar, padahal dalam hati mereka saling mencintai. Sekali lagi, Kwon mengalami mimpi yang berulang, tapi kali ini dia akhirnya bisa melihat wajah Wolsim. Dia benar-benar terkejut, ternyata tidak lain adalah Do-hee. Menurut mimpinya, sepertinya dia mengamuk, lalu membunuhnya. Dia bangun kaget dan berkeringat. Tampak sekali ketakutan di matanya saat dia melihat Do-hee yang tertidur hanya bisa berarti satu hal, bahwa dia takut dia membunuhnya di masa lalu dan nasib akan terulang kembali. Melalui kilas balik, kita melakukan perjalanan kembali ke 200 tahun yang lalu ketika kisah cinta Wolsim dan Tuan Muda Yisun dimulai. Kita pertama kali diperkenalkan dengan Yisun, seorang pemuda gagah dari keluarga bangsawan, dimanjakan oleh ayahnya yang dicintai oleh penduduk desa. Ia dikenal sebagai pemuda yang menuruti berbagai hal namun menolak untuk belajar. Suatu hari yang menentukan, dia memilih untuk melewatkan pelajarannya untuk mengamati bunga di dekat sungai. Di sana, ia menemukan bunga cantik bernama Wolsim yang sedang berlatih tarian pedangnya. Dia segera membuatnya terpesona saat dia bergerak dengan anggun sambil menari. Memang benar, Wolsim adalah keindahan yang langka untuk dilihat. Namun dia telah mendengar tentang Yisun dan ingin menjaga jarak darinya.
Namun Yisun menjalankan misinya untuk membuat dia memperhatikannya. Bahkan setelah mengetahui dia adalah seorang kiseng atau penghibur dari Hanyang yang baru saja pindah ke desa. Awalnya dia bertekad untuk berteman dengannya dan dia mulai mengunjungi sungai, lalu berpura-pura belajar. Hari-hari berlalu, Wolsim tidak bisa lagi mengabaikan pemuda tampan yang menginginkan perhatiannya. Mereka menjadi dekat dan dia mengaku dia dikirim ke desa karena dia menolak menari untuk pria berkuasa di Hanyang. Wolsim yakin dia beruntung masih hidup setelah tidak menaati pria seperti itu. Dia tidak kecewa dengan status hidupnya dan ingin tetap rendah hati menjalani hidup tanpa masalah. Dia tahu bahwa Yisun tidak bisa menikahinya dan hal terbaik yang bisa dia harapkan adalah menjadi selirnya. Pikirannya berubah seiring dia menghabiskan waktu bersama Yisun yang beralih ke agama Katolik dan mencoba mengajarinya bahwa mereka setara. Ajaran-ajaran ini menjadi penyelamat bagi mereka, mengingat desakan masyarakat bahwa status itu penting. Mereka pun bergabung dengan iman Katolik dan terus menghabiskan waktu bersama. Mereka memimpikan suatu hari ketika semua orang dapat diperlakukan dengan hormat dan diperbolehkan bergaul tanpa memandang status mereka. Hubungan yang semakin jauh membawa mereka berjanji akan menikah segera setelah Yisun lulus ujian negara. Sebagai janji untuk kembali, Yisun memberi Wolsim kalung salib untuk mengenangnya saat dia pergi. Sayangnya saat Yisun berangkat untuk ujian negara, pelayannya memberitahu ayah Yisun tentang hubungan putranya dengan Wolsim dan keyakinan barunya. Pada saat yang sama, para tetua menjadi waspada terhadap agama baru tersebut, dengan mengatakan bahwa agama tersebut mengancam Konfusianisme yang menjadi landasan bangsa ini dibangun. Perang melawan umat Katolik dimulai dan banyak orang terbunuh dan rumah mereka dibakar. Dengan alasan untuk menyelamatkan desanya, ayah Yisun mengorbankan Wolsim dan mengasingkannya sebagai seorang Katolik. Wolsim ditangkap dan diinterogasi terkait kalung salib tersebut. Dia tidak mengakui siapa pemberi kalung salib itu, sebab hal itu sama saja akan menyerahkan Yisun. Dan akibat perbuatannya itu, Wolsim dijatuhi hukuman mati. Sayangnya, Yisun tiba setelah dia dibunuh dan menyaksikan dia mati. Dalam kemarahan yang memuncak, dia berbalik melawan orang-orang yang mengorbankan Wolsim dan membunuh mereka semua. Itu adalah akhir berdarah dari kisah cinta naas yang dikutuk oleh bias masyarakat. Setelah membunuh semua orang, Yisun bunuh diri karena kehilangan kepercayaan pada Tuhan dan kemanusiaan. Saat ini, Guon terbangun dari mimpinya, diliputi rasa bersalah atas apa yang terjadi pada Wolsim. Dia menyalahkan dirinya sendiri karena dialah yang memperkenalkannya pada iman Katolik. Dia juga khawatir nasib akan terulang kembali dan dia akan menyakiti Dohee. Istrinya bangun dan menyadari ada yang tidak beres dengan Guon. Dia mengaku mimpi buruk dan teringat wanita dari masa lalunya. Dohee cemburu dan bertanya bagaimana hubungan itu berakhir. Tentu saja Guon berbohong bahwa hubungan tersebut memiliki akhir yang tidak berarti. Di sisi lain, Guon mengunjungi dewa dan menyesali mengapa dia berubah menjadi iblis. Dewa memberitahu dia bahwa dendamnya terhadap manusia menjadikannya kandidat terbaik untuk pekerjaan itu. Guon merasa ironis bahwa keyakinannya dihargai dengan cara seperti itu. Namun dewa tersebut memperingatkannya bahwa keyakinan itu berbahaya dan tidak menunjukkan penyesalan karena telah mengubah Guon menjadi iblis. Sebaliknya, dia bertanya apakah Guon marah pada dirinya sendiri dan khawatir tentang masa depan. Dia mengatakan bahwa ketika tato itu dipindahkan kembali ke Guon, dia menjerat nasib mereka lagi, membiarkan kemalangan menimpa. Kata-katanya membuat marah Guon, dan dia bersikeras, itu adalah takdir yang dia ciptakan dan harus ia selesaikan. Guon menuju kantornya dan menatap lukisan itu, akhirnya memahami maknanya. Dia memberitahu Bogyu tentang kenangan masa lalunya. Bogyu khawatir, tapi Guon mengatakan dia tidak akan mengatakan yang sebenarnya pada Dohee. Dia berpendapat itu akan menyakitinya tanpa alasan yang jelas. Keputusasaannya menyebabkan dia mengatakan sesuatu yang mengkhawatirkan pada Sok-hun ketika mereka bertemu satu sama lain di dalam lift.
Di tempat lain, Sera mengunjungi putranya di penjara dan mendorongnya untuk bertahan di sana. Dia bilang Sukmin akan mengeluarkannya dalam waktu singkat. Namun Do-kyung menyalahkannya karena membiarkan Sukmin menyakitinya. Dia bilang dia akan selalu melindunginya, tapi dia hanya menonton dari pinggir lapangan. Sera mengklaim bahwa itu karena Do-kyung tidak menaati ayahnya dan perlu dihukum. Sebelum diantar oleh penjaga, Do-kyung memperingatkan ibunya untuk mempersiapkan gilirannya. Setelah kunjungan itu, Sera pergi berbelanja. Dia mendapatkan telepon lalu pingsan. Pada saat yang sama, Do-hee menerima telepon dan dia secara mengejutkan memberitahu Sok-hun dan Kwon tentang meninggalnya Do-kyung. Do-kyung sendiri meninggal setelah diketahui dia menderita berbagai penyakit mental. Menurut laporan resmi, dia bunuh diri. Tapi Sera curiga terhadap suaminya, sebab dia juga mengalami luka bakar di lengannya. Tidak jelas apakah dia melukai dirinya sendiri atau Sukmin membakarnya. Kita tahu itu adalah salah satu metode hukumannya. Di pemakaman, Sukmin meminta maaf kepada Do-hee dan memintanya untuk tetap diam demi perusahaan. Dia menegaskan bahwa diam adalah yang terbaik bagi keluarga dan perusahaan. Sekali lagi, dia membuatnya tampak seperti dia melihat Do-hee sebagai keluarga, tapi itu bohong. Untungnya, Do-hee memperhatikannya dan tidak mempercayai omong kosong yang dia keluarkan. So-an membuat keributan di pemakaman dan Sukmin menenangkannya. Dengan cerdik ia mengatakan jika hanya dua putranya lah yang tersisa sebagai ahli waris. Kwon dan Do-hee meninggalkan pemakaman yang menyesakkan. Dia meminta untuk memberi hormat pada Chusok. Saat berada di sana, Do-hee mengaku dia merasa marah bahkan setelah pelakunya tertangkap. Dia merasa Do-kyung tidak pernah menerima hukumannya. Dia berharap waktu akan menyembuhkan rasa sakitnya dan Kwon setuju dengan kata-katanya itu. Sementara itu, pasangan baru Bokyu dan Dajong sedang berkencan di taman dan hampir ditangkap oleh rekan-rekan mereka. Bokyu mengundang Dajong ke pertunjukan gayung keesokan malamnya, tetapi dia menolak. Dajong sangat profesional, dia masih ragu dengan hubungannya dan ingin menjaga garis tipis antara pekerjaan dan waktu pribadi. Malam pertunjukan berlalu dan Gayong mengumumkan dia akan pergi meninggalkan Korea setelah dia selesai. Dia dengan hangat menerima bunga dari Do-hee dan berjanji tidak akan mengganggunya lagi. Gayong memberikan penampilan yang fantastis, tapi itu mengingatkan Kwon pada Wolsim. Dia akhirnya berterus terang pada Do-hee tentang orang-orang yang dia bunuh di masa lalunya. Dia berbagi ketakutannya, membuat dia sengsara, tapi Do-hee mengatakan dia tidak peduli. Selama mereka bersama, dia akan merasa sengsara setiap hari. Saat tarian Gayung berakhir, Do-hee dan Kwon berpegangan tangan. Mereka yakin cinta mereka akan membantu mereka melewati saat-saat baik dan buruk. Itu akan menyelamatkan mereka dan mereka akan menentang takdir dan mendatangkan akhir yang bahagia. Mungkin itu benar, tapi kita masih harus melihat. Di tempat lain, seorang pendeta berdoa memohon perlindungan Tuhan. Namun pendeta ini terlihat persis seperti ayah Yisun. Kita juga diperlihatkan Chun Sok pada malam kematian orang tua Do-hee. Dia melihat Kwon ketika sedang membakar surat perjanjian. Dan sepertinya Kwon sudah membuat kesepakatan dengan orang tua Do-hee. Tapi apa kesepakatannya? Tentu akan kita ketahui di episode mendatang. Di akhir episode ini memperlihatkan Kwon tersenyum nakal pada Chun Sok. Apakah dia juga telah membuat kontrak dengannya? Itu semua akan kita saksikan di episode berikutnya. Untuk itu, jangan lupa pantengin terus Smile Channel ya. Terima kasih.